Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan perkuliahan di sore hari ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang menggulung tikar-tikar kebatilan dan menempaskan permadani kebenaran, yang berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Faidul Barkah, Stambuk 130 2018-0261, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kegiatan riset laboratorium. Tugas mata kuliah yaitu membuat proposal. Adapun judul daripada proposal saya adalah aplikasi tiket pesawat berbasis web. Baiklah, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan sebentar. Dari beberapa poinnya itu latar belakang pembuatan aplikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tahapan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang pembuatan ini yaitu sistem pemesanan tiket pesawat pada suatu maskapai penerbangan sangat diperlukan guna efisien dan efektivitas maskapai penerbangan tersebut. Dalam sistem pemesanan pesawat ini mencakup segala informasi mengenai jadwal penerbangan, pemesanan tiket pesawat dan penumpang pesawat, biaya tiket pesawat, dan informasi lain-lain. Dengan terus berkembangnya teknologi internet, web menjadi suatu alat bantu yang tidak hanya mampu menjalankan informasi, tetapi juga mampu untuk mengolah informasi, sehingga dengan menggunakan web daya jangkau layanan suatu maskapai penerbangan sangat luas dan juga memudahkan calon penumpang sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor cabang, tetapi cukup menggunakan internet dimanapun berada untuk melakukan pemesanan tiket pesawat. Proses pengolahan informasi pada sistem pemesanan pesawat dengan memanfaatkan teknologi web menyebabkan web menjadi media informasi yang dinamis yang dapat memudahkan calon penumpang dalam pemesanan tiket pesawat terbang. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi pemesanan tiket pesawat berbasis web. Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu dapat merancang dan membuat aplikasi pemesanan tiket berbasis web dengan menggunakan PHP, HTML, dan CSS. Adapun manfaat penelitian yaitu untuk saya sendiri penulis mampu menyusun dan menciptakan aplikasi yang dapat membantu aplikasi pemesanan tiket pesawat berbasis web. Bagi klien mendapat benefit berupa web sistem yang dapat mempermudah registrasi administrasi orang yang ingin memesan tiket pesawat. Target luaran dari penyusunan proposal ini adalah web system. Kontribusi penelitian. Penyusunan proposal ini berkontribusi dengan menghasilkan produk berupa web system yang dapat mempermudah proses registrasi administrasi. Adapun landasan teori yang pertama adalah web. Situs web atau dalam bahasa Inggris adalah website, adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada pelayanan yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Sebuah situs web hanya biasa ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan area lokal atau LAN. Melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL, gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada praktiknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik yang mengaksesnya. Beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota atau bahkan meminta bayaran untuk menjadi anggota untuk mengakses
isi yang terdapat dalam situs web tersebut. Misalnya, situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan email, dan lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi, ataupun karena tujuan komersial tertentu. Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa atau plain text yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis HTML atau XHTML. Kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa script. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman dan monitor komputer. Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jaringan yang disebut dengan HTTP sebagai tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik. Situs web dapat melakukan mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol HTTPS. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di perambang internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet atau CSS dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Peramban internet menerima dokumen HTML dan server web atau dari penyimpanan lokal dan membuat dokumen menjadi halaman web multimedia. HTML menggambarkan struktur halaman web secara semantik dan isyarat awal yang disertakan untuk penampilan dokumen. Elemen HTML digambarkan oleh tag, ditulis menggunakan tanda kurung sudut tag seperti dalam kurung IMG, garis miring, balas kurung, dan seterusnya. Tag lain seperti P mengelilingi dan memberikan informasi tentang teks dokumen dan mungkin menyertakan tag lain sebagai sub-elemen. Peramban tidak menampilkan tag HTML tetapi menggunakannya untuk menafsirkan konten halaman. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, sama halnya stylist dan aplikasi pengolahan seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style. Misalnya heading, subbab, body text, footer, image, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas file. Pada umumnya, CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan HTML dan XHTML. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri kanan, atas bawah, dan parameter lainnya. PHP atau Hypertext Processor, sebelumnya disebut Personal Home Page, adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman antara lain. Yang pertama, PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dengan penggunanya. Peladelan web yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, dari mulai Apache, EES, Lakepath, hingga Sitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Dalam sisi pengembangan lebih mudah karena banyak milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangannya. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin seperti Linux, Unix, Macintosh, dan Windows, dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. Metodologi penelitian atau tahapan penelitian. Adapun tahapan yang ada dalam penelitian dalam proposal ini adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Menurut Arpinto tahun 1998,
Observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan observasi terstruktur dan non-partisipan. Observasi terstruktur adalah observasi yang dipersiapkan tentang apa yang akan diobservasi berupa rambu-rambu pengamatan, meskipun sederhana dan berkembang di lapangan, sedangkan observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan, tetapi hanya sebagai pengamat. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sternbeck dalam Sugiono tahun 2011 231. Sternbeck dalam Sugiono mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Peneliti ini menggunakan teknik wawancara yang semi terstruktur. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Wawancara ini masuk dalam kategori in-depth interview atau wawancara mendalam yang pelaksananya lebih bebas serta terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide informan. Serta dilakukannya wawancara ini agar penulis dapat dan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang lain yang perlu disiapkan untuk wawancara yaitu alat perekam suara atau voice recorder dan beberapa alat tulis bila diperlukan pencatatan. Yang ketiga, tahapan penelitian yang kedua adalah perancangan sistem. Perancangan sistem ini dilakukan dengan menggunakan bahasa HTML yang digabung dengan CSS sebagai desain antarmukanya. Untuk melakukan pemrosesan dan penyimpanan data digunakan MySQL dan melakukan proses pengiriman dan penyimpanan data antar web menuju database digunakan PHP sebagai bahasanya. Kesimpulan dari pengumpulan data dan perancangan sistem kali ini adalah ada kekurangan. Yang pembahasan selanjutnya adalah lokasi penelitian. Objek lokasi penelitian kali ini mengambil tempat pada sebuah travel di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Penghibur nomor 11 yang bernama Travel Astro. Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari metode kualitatif menurut Sugiono tahun 2009 adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampai sumber data dilakukan secara purposif. Teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan riset data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil, serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh penelitian dan subjek penelitian. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu di samping itu pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung. Menurut Moleong tahun 2007. Adapun jadwal penelitian, jadwal kegiatan yang pertama mengumpulkan data di minggu pertama itu di hari pertama dan kedua. Adapun perancangan sistem itu di minggu pertama dari hari 1 sampai hari ke-7 dan minggu kedua di hari pertama saja. Pengujian sistem itu dilakukan pada minggu kedua di hari pertama sampai ke hari ke-4. Adapun evaluasi dan pengerjaan laporan itu dimulai pada minggu kedua di hari ke-4 sampai ke hari ke-7. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, saya hanya manusia yang masih belajar dan terus belajar untuk mengembangkan potensi yang saya miliki. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.